Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Seperti biasa, Mas Bro akan memberikan info-info yang positif mengenai PP untuk kalian. Jangan melihat kondisi penurunan saat ini, nanti akan saya kasih TA dan pandangan PP untuk ke depan. Top trading coin of the day itu ETH, Arbitrum, ketiganya, keempatnya ada si PP, kemudian BTC. Jangan melihat harga saat ini kawan-kawan. Kita juga akan memberikan motivasi untuk kalian. Semalam sempat live di grup bahwa ada kesaksian holder kita yang sudah cuan miliaran dengan modal 10 juta mendapat 3 miliar koin. Dia sudah menjual sampai 500-an juta keuntungannya, masih punya koin miliaran. Memang dalam bermain kripto itu harus jangka panjang, harus sabar, tapi koin tidak ngasal. Naik turun hal yang biasa. Di samping holdernya yang naik terus, mohon maaf ya, saya nggak ngebut sana sini ataupun mencela koin sesuatu apapun. PP ini belum mencapai euforia, kalau saya lihat Shiba juga udah mulai meredup kelihatannya ya. Kemudian juga persaingan PP itu dari 130 top CMC menjadi sekarang di 28 itu, yang ikut saya sudah dari tahun 2023 itu, perjuangannya itu nggak mudah. Jadi koin yang terseleksi alam kayak PP yang sudah perjuangannya begitu besar, darah-darah sampai 8 bulan dibanting, juga pernah mengalami kesaksian teman kita, holder kita yang sudah dari tahun 2023 dengan bantingan-bantingan yang mematikan. Tapi di saat itu mereka memberikan info untuk holder-holder yang masih sangkut, tenang saja, turun tambah muatan, holding sampai nanti cuan berkali-kali lipat. Teman saya yang sudah take profit itu 40 kali lipat. Kayak apa itu cuannya? 10 juta itu menjadi 400 juta di ATP. Jadi banyak yang sudah jadi miliarder yang sudah cuan di PP itu enggak tipu-tipu atau ngibul-ngibul, itu fakta. Nggak ada orang investasi seminggu, sebulan langsung cuan, itu ngepet ya. Tentunya untuk PP ini bukan nanti-nanti, sekarang sudah menjadi raja meme. Holdernya masih antara di bawah 500.000, naik terus 1.000 per hari. Nanti setelah euforia, FOMO kemungkinan lebih daripada 1 juta holder. Dan disampaikan semalam sama kesaksian holder itu juga dia sangat aktif menggali potensi-potensi PP ke depan, sampai memberikan info 1 rupiah itu akan lewat asal kalian sabar. Perjuangan yang berdarah-darah di PP itu enggak mudah. Bong sudah masuk di masuk ke 50 top CMC, PP itu baru masuk di 90 top CMC, itu udah diketawain, dihujat, difood, diledek, nggak ada apa-apanya dengan Bong. Sekarang apa yang terjadi? Bong sudah tergeser, yang artinya market cap-nya sudah nggak ada ijik-iwirnya sama PP. Ini fakta, kita harus tahu fundamental sejarah perjalanan PP hingga nanti kita akan cuan jutaan persen bila perlu. Dan kita lihat juga koin WIP yang dulu digadang-gadang yang sangat luar biasa, harganya ratusan ribu, sekarang juga market cap-nya nggak ada apa-apanya dengan PP, itu fakta. PP itu dulu sebetulnya punya barat 1 billion dolar AS, itu rencana sudah akan digunting. Pas digunting turun sampai 300 miliar, trak ke bawah, kemudian pam lagi ke atas, ribut yang pihak barat itu. Siapa yang pam?
Siapa yang pump? Nah, yang pump ini sudah beli di harga bawah dan dia menahan harga, nggak akan jatuh banget. Di situ ada GZ, ada BlackRock, ada Trump. Dulu tahun 2021 itu belum muncul GZ membeli meme coin, nggak ada. Si Trump main meme coin, nggak ada. BlackRock belum terjun ke kripto. Tapi saat ini jangan dianggap main-main, yang sampai mengatakan ketika nanti pemangkasan suku bunga infonya sampai 7 kali sampai akhir tahun 2026, yang katanya siklusnya berubah, Mas Bro, nggak ada lagi yang namanya bull market di tahun 2025. Saya dihujat tahun 2024, nyatanya tahun 2025 1,8 miliar. Menang siapa? Bukan tipu-tipu ngipul-ngipul ya. Itu, dan yang siklusnya relnya masih berjalan pada relnya, siklusnya 4 tahun sekali di tahun 2017 masuk 2021, ini masuk tahun 2025. Kalau siklusnya itu berubah, barangkali tahun 2026 menjadi bukan ngebear, bisa bull. Mau bear atau bull itu semua ada yang bikin ya, ada dasarnya. Apa yang membuat tahun 2022 bear? Si Fed menaikkan suku bunga, ya kan? Krisis, ada COVID. Nah ini berbanding terbalik tahun 2025 tahun 2026 bukan menaikkan suku bunga tapi memangkas. Apakah ini jadi bear? Kemudian ada ETF support, coba kita renungkan di situ. Institusi dana pensiun berbagai negara di belahan dunia adopsi PP, adopsi BTC. Bagaimana? Mau terjun, ngimpi kalau BTC akan jatuh 16.000 kayak dulu lagi 250 juta. Sudah kan nggak bisa. Itu yang perlu kalian pahami. Kalau PP sekarang naik turun juga masih bagus. Harga yang kemarin di 0,0005 ya, sekarang udah masuk di 0,009, udah naik ratusan persen, dan kemarin sempat jatuh 0,09, sekarang udah 0,15 ya. Nggak jadi soal. Saya rasa nanti waktunya pump juga akan pump, kawan ya. Kita lihat dulu di sini, kita sabar. Yang ada dana masuk kemarin sempat sampai menyentuh market cap 7 triliun, sekarang 5,6. Wajarlah turun cuma 38%. Ya, turun 38%. Enggak turun sampai 20%, 30% itu hal yang masih positif. Dengan holdernya, pemegangnya yang naik terus sudah 456.000. Kemudian saya rasa nanti akan sampai jutaan holdernya koin PP ini. Rp1 ya akan mudah dengan lewatnya, asal kalian sabar gitu ya. Harus sabar, harus santai. Kita akan lihat juga di sini yang akan membuat terbang, tentunya kita juga melihat ETH-nya. ETH sempat melayang di 1 Juli ini ya, sampai 2.400 juta US dollar. Ya, maksudnya hari ini sampai sudah menyentuh harga 40-an juta ya. Jadi apa yang kita takutkan? Jadi menjelang kuartal 3, harga Ethereum menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 3% pada 30 Juni, menembus level krusial 2.500 US dollar. Sebelum akhirnya stabil di angka 2470. Ya wajar ya. Tapi yang menarik ini, ETH ini kemungkinan kemarin ada BlackRock akumulasi subgaming, kemudian banyaklah yang adopsi. Jadi optimis ya, optimis. Dilansir dari Coinpedia, salah satu pihak kunci dalam transformasi ETH adalah Obol Lab. Pembaruan ini memungkinkan validator Ethereum untuk beroperasi di berbagai operator dan mesin secara bersamaan. Meski demikian, dalam jangka pendek, seiring tumbuhnya sentimen bullish, banyak analis yang memberikan prediksi optimis terhadap ETH. Jadi kalau berita lagi nggak bagus, banyak yang nggak
optimis semua pesimis, itu terjadi ledakan tahun 2021 itu kan karena COVID semua pesimis ternyata meledak ya. Ini saya rasakan sesuai dengan apa namanya akan kayak gini nih nanti ya, seperti inilah terjadi hati-hatian. Kalau ETH nggak mungkin nggak mencapai harga tertinggi baru, karena setelah fase BTC usai nanti akan berpindah ke ETH dan akan mengangkat CPP ya. Alasan short squeeze bisa turun harga Ethereum ke 5.000, perkiraan ke 5.000 kawan. Malah kalau 5.000 itu kan sekitar 60 juta. 60 juta itu masih kecil. Tahun 2017 itu 300 kali lipat. Tahun 2021 50 kali lipat. Kalau tahun 2025 ini sampai 6 kali lipat saja udah 120 juta ya. Ini diperkirakan tuh. Jadi banyak sekali wallet-wallet yang memborong ETH ya. Dompet dengan alamat OX14 sekian-sekian yang kemungkinan memiliki oleh entitas yang sama telah melakukan unstick on menarik sebanyak 95.920 ETH senilai sekitar 237 juta US dollar. Ini banyak yang sudah staking ya. Dalam 20 hari terakhir Well ini telah menyetor 62.000 ETH sekitar ya ke bursa HEX, HTX, Bybit, OKX, sementara masih menyimpan 33.000 ETH dengan senilai 8 juta US dollar. Aktivitas ini secara jelas menunjukkan bahwa pihak bank berupaya mencegah kenaikan harga ETH. Tapi namun di tengah tren bearish tersebut, sentimen pasar mulai berubah dari pesimis menjadi optimis. Yang mana seorang analis menyoroti potensi terjadinya short squeeze yang mengindikasikan bahwa dinamika pasar saat ini bisa mendukung terjadinya pembalikan harga. Ia mencatat bahwa posisi short Ethereum di CMC telah mencapai rekor tertinggi dengan para bear berupaya menghentikan momentum kenaikan ETH. Tampaknya tekanan terhadap Ethereum sedang diperkuat secara artifisial. Jadi naik turun yang terjadi kalau saya bahas di sini itu memang banyak yang mainkan judi leverage gitu ya. Yang kalau ketika yang banyak yang long tinggi ya tetap akan dibanting dulu. Ketika banyak yang short ya tentu akan dipump. Jadi memang kalau yang terjadi saat ini belum ada dana aliran segar ke kripto. Tahun 2024 tahun sebelumnya ketika PP PAM itu disebabkan dengan pemangkasan suku bunga, disitulah dana-dana segar masuk ke kripto. Sekarang bisa tergolong masih terkunci. Bagi bos-bos besar ini, mereka duduk ngopi sampai merokok akumulasi. Kalau melihat kapitalisasi market cap dominan, maksudnya market cap dominan ini harganya itu naik masih di atas yang 65,28%. Ini termasuk di pucuk sekali, sangat di pucuk dan di resisten. Ini tinggal tunggu terjunnya, udah lama bulan dari banget nggak terjun, masih dana aliran masuk ke 65% ya untuk BTC dominan. Jadi altcoin dominan cuma dapat sekitar 35% saja, dan di sana sudah bottom. Saatnya market cap dominan terjun, ini sudah di resisten di 565, kemudian nanti all season dominannya naik, disitulah terjadi pump gila-gila. Jadi saya melihat Bitcoin D-nya juga masih di atas, nggak mungkin di atas terus, pada waktunya nanti juga terjun ya, bergeser pelan-pelan. Juga masih dalam kuartal 3 juga baru masuk 1 hari ini, sabar ya, nanti pada waktunya pump juga pump. Kita lihat secara TA kemarin yang main scalping juga ada saya kasih infokan, sudah tinggi banget seperti ini kemarin yang di grup TP, Mas Bro juga TP ya. Ini turun di sini, kita waktunya serok kembali, tapi ini kan chart 15 menitan ya. Kita akan ambil ini sudah posisinya itu udah arahnya udah arah naik. Penurunan ini udah, kalau kita lihat di trend line ini sudah tembus itu.
ini udah tembus ya, udah tembus kawan, jadi nggak perlu ragu lagi, ini udah tembus, maksudnya trendline ini sudah breakout dari trendline-nya 4 jamnya. Ini itu perjalanan yang sangat panjang, loncat ya, di sini biasa main-main di sini, tapi arahnya tetap akan ke atas, jadi tetap harus sabar. Kemudian untuk di daily-nya itu belum menembus trendline, bisa dikatakan ini segitiga ya, ini arahnya pattern bullish semua, tinggal nunggu Trump saja ini Powell di sunat atau gimana tambah untuk menurunkan suku bunga. Ini tadi kan sudah jebol yang di tempat jam ini, sudah jebol ke sana, ini tadi arahnya ke sana, ini kan masih bermain-main di segitiga ini, tapi ini sudah mau mengerucut, ini nanti habis di ekor ini ya arahnya udah naik lah saya rasa ya. Untuk awan Ichimoku-nya kita juga akan cek di sini, sabar sampai ya, dalam bermain itu tuh sabar betul, nggak boleh dubukan, naik kan di merah turun di biru, ini juga akan naik lagi, akan ke sana. Dan ini yang TA yang ini, yang MA hijau itu, biru itu udah di bawah. Kalau udah di bawah nanti akan melengkung ke atas, di sini terjadi cross. Nah ini tandanya buy. Ya ini akan jebol yang tipis ini nih, yang tipis ini akan jebol ke atas. Ya untuk di 3D nya ya, 3D nya juga kita lihat di sini arahnya saya rasa akan ke atas, dan ini sudah konfirmasi gunting kan, artinya di sini udah valid kalau dengan indikator awan Ichimoku ini sudah waktunya di sini buy. Nah kemarin di sini pas resisten awan Ichimoku ini kita TP turun lagi ke sini, ini tertahan di support awan Ichimoku ya, bermain-main di sini, saya rasa arahnya tinggal ke sana. Agustus ada perosotan TK, paling koreksi ya, September sudah pump lagi karena ini sudah muncul awan hijau, tandanya bullish. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin PP koin yang terbaik, nggak akan kemana-mana, jadi rajanya meme coin ya, tinggal tunggu saja sampai akhir tahun, sampai kita menunggu sampai dipangkas suku bunga. Mungkin itu aja kawan, tetap semangat, tetap yakin, optimis, nggak akan kemana-mana, kita akan cuan bareng-bareng di PP. Sabar nunggu sampai akhir tahun, paling lambat mudah-mudahan bulan Juli sudah pam, kan Juli udah pam, KTA baru kita TP sebagian, amankan modal, amankan cuan. Ketika nanti Agustus ada koleksi, masuk lagi, nanti dijual di line 2-nya terakhir yang puncaknya di akhir tahun. Permainan ini belum selesai, ada waktunya selesai, ada waktunya koleksi. Saya yakin nanti akan cuan semua di PP, dan sekarang hipnya itu PP. Jadi sudah merobohkan si koin-koin yang lain, seperti dulu berat banget lawan bom, lawan WIP, musuhnya banyak, tapi akan tetapi sekarang membuahkan hasil, paling kapitalisasinya nggak ada meme coin lain kecuali Shiba dan Doge, PP yang terbaik. Saya rasa nanti Shiba juga market cap-nya akan ke salib. Mungkin itu aja, tetap kalian Dior riset sendiri lagi, Mas Bro hanya memberikan info yang sebatas yang saya tahu. Di dalam kripto itu tetap saya ingatkan, berisiko tinggi, bisa kaya mendadak, bisa hancur mendadak. Mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.